Halo semua, Patrisius Jiwandono di sini. Topik saya kali ini ditujukan untuk para peneliti pemula atau mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Research Methodology atau metodologi penelitian, dan yang akan saya beberkan adalah sebuah jenis penelitian yang namanya survei. Nah, survei itu tujuannya adalah, mari kita simak penyajian saya. Ya, inilah topik kita kali ini, survei. Jadi, survei merupakan sebuah penelitian kuantitatif. Jadi, kalau ada yang bertanya, ini termasuk penelitian mana ya Pak? Kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif itu yang mengolah data yang berupa angka-angka, ya, dan kualitatif itu adalah yang mengolah data bukan dalam bentuk angka, misalnya dalam bentuk uraian kalimat atau ujaran-ujaran bahasa atau gambar dan sebagainya. Pokoknya yang bukan angka. Nah, secara sederhana itulah bedanya antara kuantitatif dengan kualitatif. Nah, survei adalah yang penelitian kuantitatif karena dia juga menggunakan angka dan nanti analisisnya juga adalah analisis angka. Sekalipun juga ada analisis yang berupa kalimat. Ya. Oke, tapi fokusnya adalah pada survei. Jadi survei itu bertujuan untuk menggali pendapat atau mengetahui ciri dari sekelompok orang yang disebut sampel. Nah, sekarang perkenalan dengan konsep sampel. Ya, sampel adalah bagian kecil, sebagian dari sebuah kelompok yang lebih besar. Ya, jadi kelompok kecil ini merupakan bagian dari yang lebih besar yang namanya populasi. Kalau kita sebut sampel, maka itu adalah sebagian kecil saja dari bagian yang besar tadi. Ya, jadi bertujuan untuk mengetahui ciri dari sekelompok orang yang kita sebut sampel atau sekelompok benda ya, yang kita sebut sampel. Kemudian setelah mendapatkan hasilnya, kita akan menggeneralisasikannya. Dalam bahasa Indonesia, merampatkannya, ya, menggeneralisasikannya ke populasi yang lebih besar tadi. Jadi kalau misalnya ada populasi penduduk Kota Malang sekitar 800.000 jiwa, itu populasinya yang lebih besar, sampelnya itu mungkin cuma terdiri dari 2.000 orang saja. Nah, kalau kita sudah meneliti ciri dari sampel tadi yang cuma 2.000 orang tadi, atau katakanlah 200 orang tadi, kemudian kita bisa menggeneralisasikan hasil itu ke kelompok populasi yang 800.000 orang tadi. Ya, oke. Nah, itu adalah survei, cirinya seperti itu. Ya, saya beri contoh lagi tentang populasi dan sampel. Ya, jadi populasinya misalnya, jadi saya katakan semua, ya. Misalnya kalau kita pergi ke Universitas Majung, maka populasinya adalah semua mahasiswanya yang berjumlah sekitar 1.200 orang. Ya, itu semuanya. Kemudian sampelnya adalah hanya 210 murid saja, hanya 210 mahasiswa dari keseluruhan 1.200 orang tadi. Jadi cuma bagian kecilnya saja yang terdiri dari 210 mahasiswa. Ya. Yang kemudian 210 orang ini akan lebih bagus lagi kalau dipilih secara acak dari populasi yang besar tadi. Nah, bagaimana caranya memilih secara acak? Nanti akan ada video lebih lanjut yang menjelaskan bagaimana penarikan sampel secara acak. Tapi sekarang intinya adalah beda antara populasi yang lebih besar, kelompok besar, dengan sampel yang lebih kecil. Seorang peneliti survei akan meneliti yang sampel ini. Ya, jadi tidak meneliti yang populasi yang besar tadi karena terlalu repot, dananya terlalu besar, waktunya terlalu lama, maka dia akan memfokuskan pada sampel yang lebih kecil tadi. Oke, jadi dalam survei ada konsep sampel yang merupakan bagian dari populasi. Kalau ciri sampelnya sudah ketemu, itu bisa digeneralisasikan atau dirampatkan bahasa Indonesianya ke populasi yang lebih besar. Itu idenya, ya. Oke. Nah, contoh rumusan masalah sebuah penelitian survei. Misalnya,
seberapa tinggi kemampuan berbahasa Inggris murid SMA X. Jadi kita ingin meneliti di sebuah SMA, kita ingin meneliti seberapa besar atau seberapa tinggi kemampuan berbahasa Inggris mereka. Ya, ini merupakan rumusan masalah untuk sebuah penelitian survei. Ya. Yang kedua, bagaimana sikap terhadap bahasa Mandarin dari murid-murid di SDNY. Jadi ada SD, katakanlah namanya SDNY, kita ingin tahu sikap dari murid-murid itu kepada bahasa Mandarin seperti apa. Maka mereka tidak suka bahasa Mandarin atau bahkan juga anti terhadap bahasa Mandarin, atau mereka suka bahasa Mandarin, atau mereka sangat suka bahasa Mandarin. Nah, seperti itu. Ya. Jadi rumusan masalah sebuah survei contohnya seperti ini. Anda bisa memikirkan sendiri rumusan masalah yang selaras dengan penelitian survei Anda. Oke, itu bisa kalian lakukan sebagai tugas, ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita bicara tentang instrumen penggali data. Instrumen artinya alat. Alat apa yang kita gunakan untuk menggali data? Nah, ada beberapa macam. Yang pertama adalah tes. Ya, kalau kita ingin mengemukakan atau kita ingin meneliti kemampuan berbahasa Inggris, tentunya kita berikan tes TOEFL. Atau kalau bahasa Mandarin ya tes HSK atau tes kosakata yang dibuat oleh peneliti misalnya. Tes ini kita ujikan kepada sampel. Nanti hasilnya kita olah dengan analisis statistik. Ya. Yang kedua adalah angket. Kita juga bisa merancang angket. Isinya berupa beberapa pertanyaan, ya 10-15 pertanyaan yang mengarah ke topik tertentu. Angket ini juga kita sebarkan kepada sampel. Yang ketiga adalah wawancara dengan sampel. Kita bisa meluangkan waktu beberapa jam untuk mewawancarai sampel tentang satu hal yang akan menjawab rumusan masalah tadi. Oke, jadi ini adalah bagaimana kita menggali data dari sampel. Ada tes, ada angket, ada wawancara. Itu 3 yang utama. Oke. Nah, kemudian kita sampai pada menyajikan hasil. Jadi setelah data tadi kita olah, itu akan keluar hasilnya, ya kan? Bagaimana kita menyajikan hasilnya dan kemudian menggeneralisasi hasil. Apa sih artinya menggeneralisasi? Yaitu artinya membuat pernyataan bahwa yang berlaku di sampel itu juga pasti berlaku di populasi. Itu namanya menggeneralisasi. Jadi kalau kita amati sebuah sampel, kemudian sampel itu menunjukkan perilaku sangat suka terhadap sesuatu, maka kita bisa mengatakan bahwa populasi tadi juga pasti sangat suka terhadap hal itu. Nah, itulah yang namanya menggeneralisasikan. Ya, apapun yang berlaku di sampel itu juga pasti berlaku di populasi. Kalau kita meneliti sampel dan hasilnya adalah wah tesnya sangat tinggi, kemampuannya sangat tinggi, maka kita bisa menggeneralisasikan ke populasi. Wah, berarti populasi itu kemampuannya juga sangat tinggi. Ya, seperti itu. Nah, hasilnya kita kembali pada penelitian yang tadi ya. Jadi hasilnya bisa seperti ini. Sebanyak 73% murid SMA X meraih skor tinggi pada tes bahasa Inggris. Jadi setelah kita berikan tesnya tadi ya lewat instrumen tes, kita men-skor hasilnya, kemudian kedapatan bahwa 73%-nya dari sampel kita itu ternyata meraih skor yang tinggi. Rata-ratanya adalah 780 pada skala 100 sampai 900, berarti tergolong tinggi. Ya, mendekati 900. Ya. Kemudian yang kedua, tadi tentang sikap terhadap bahasa Mandarin dari murid di SDNY, kita mendapati hasil sebanyak 70% murid SDNY mempunyai sikap positif terhadap bahasa Mandarin. Jadi setelah kita olah angketnya, ternyata kita mendapati bahwa 70%-nya dari sampel itu ternyata menyukai
bahasa Mandarin atau punya sikap positif terhadap bahasa Mandarin. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menggeneralisasikannya? Jadi, kita akan mengatakan bahwa sebanyak 73% murid SMA X meraih skor tinggi pada tes bahasa Inggris. Rata-rata skornya adalah 780 pada skala sekian. Jadi, nah ini adalah awal dari penggeneralisasian tadi, ya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar murid SMA X punya kemampuan yang tinggi dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah generalisasi dari sampel yang kita tes tadi ke populasi yang lebih luas, yaitu seluruh murid SMA di situ. Oke. Yang kedua, tadi setelah kita melihat hasilnya, kita akan mengatakan sebanyak 70% murid SDNY mempunyai sikap positif terhadap bahasa Mandarin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar murid SDNY menyukai bahasa Mandarin. Jadi kalau sampelnya ternyata suka bahasa Mandarin, berarti populasinya juga pasti suka bahasa Mandarin. Nah, itulah cara menggeneralisasikan temuan atau hasil dari sampel ke populasi. Oke. Nah, ringkasan. Apakah Anda bisa meringkas intisari dari ceramah saya tadi? Yang pertama adalah tentukan rumusan masalahnya dulu. Ya, Anda harus menentukan rumusan masalah yang akan Anda teliti itu apa. Yang kedua, tentukan populasinya. Misalnya, oh ya, populasi saya adalah semua murid SMA di sekolah X misalnya. Kemudian ambil sampelnya. Dari semua murid itu ambil sebagian kecil saja. Ya. Kemudian buat instrumennya, rancang angketnya, atau tentukan tesnya. Kalau instrumen Anda berupa tes, ya tentukan tesnya. Kemudian pergilah ke sampel, ke lapangan, galilah data dari sampel dengan instrumen tersebut. Kalau instrumennya berupa angket, ya Anda berikan angket itu kepada murid-murid sampel itu, kemudian meminta mereka mengisinya. Kalau instrumen Anda berupa tes, ya Anda minta mereka untuk mengerjakan tesnya. Ya. Kemudian setelah hasilnya kembali atau datanya kembali, angketnya kembali kepada Anda, kertas-kertas tesnya kembali kepada Anda bisa mulai menganalisis datanya, mulai menghitung dan menganalisis berapa persen yang masuk kategori ini, berapa persen yang masuk kategori itu, berapa persen yang tinggi, dan sebagainya. Ya, itu artinya melakukan analisis data. Ya. Kemudian yang keenam, sajikan hasilnya. Dan lakukan generalisasi dari sampel ke populasi. Nah, demikianlah langkah-langkah yang kita lakukan dalam sebuah survei. Selamat melakukan survei. Sampai jumpa di episode mendatang.